Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita pada saat ini ya, mungkin Anda melihat pemandangan yang lain di belakang saya ya. Pantura Pos saat ini berada di OVA Mbe Farm. Mungkin Anda baru pertama kali mendengar ya. OVA nama orang, Mbe itu Mbe ya, istilah Mbe, kambing ya. Farm itu peternakan. Nah, ini di jalan antara Desa Sumikir dengan Desa Margamulya ini ada sebuah peternakan ya. Mungkin dia tidak lihat kandangnya udah lain ini mesti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pengelolanya ya. Jadi kita berada di wilayah Gedung Banteng ya Pak. Kebetulan ini kita bersama pengelola OVA Mbe Farm, Bapak Hasan Ali. Nanti kita ngobrolin ini sebenarnya peternakan seluk-beluknya bagaimana, mungkin mau bisnis peternakan di daerah Kabupaten Tegal bagaimana, terus ini menjadi mungkin peternakan yang pertama kali di Tegal yang dengan pengelolaan semacam ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol itu. Selamat sore Pak Hasan Ali ya. Lengkapnya Pak Haji Hasan Ali ST ya. Siap. Kita ngobrolnya di tengah kandang ini Pak. Kandang yang tidak bau kambing karena memang pertama baru, yang kedua memang pengelolaannya mungkin dari sanitasi dan sebagainya mungkin sudah masuk istilahnya modern ini ya Pak ya. Tidak peternakan biasa. Gimana Pak, cerita sedikit tentang OVA Mbe Farm? Di awal ini kita melihat dari kondisi ya, artinya di desa Sumikir Margamulya, kemudian luas wilayah yang memang ke timur itu hutan ya. Jadi memang potensi itu banyak sekali sumber daya alam seperti hijauan, kemudian ketika berlimpah musim-musim hujan ini banyak sekali, kemudian rumput liar ini nggak terpakai gitu. Iya. Kemudian sisa dari panen yang juga sering dibuang. Memang tidak mudah ya untuk memulai ini karena hitung-hitungan dan resiko ini kami ini di uji dulu, artinya kita analisa dulu Mas. Iya. Awal seperti itu. Jadi awal di bulan Januari saya membuat satu analisa atau konsep ini dicoba dengan juga studi banding ya. Kita ke satu tempat, satu ke tempat yang lain, mulai dari peternakan yang besar. Kita pernah ke Jogja, ke Gunung Kidul, kemudian ke Kediri, ke Blitar, kemudian juga kita dengan dunia pendidikan ya. Seperti ada juga yang teman-teman dari IPB, kemudian dari ahli peternakan, dan juga tidak lupa kita juga masuk ke peternak kecil langsung, ke petani, seperti apa sih sebenarnya peternakan itu. Maka di Januari, Februari, Maret itu saya ini masih persiapan. Ini berarti Januari belum 1 tahun ya? Belum. Januari, Februari, Maret itu persiapan kandang dengan membuat yang pertama di Blok A itu Pak. Yang sebelah sana itu Blok A. Blok A kita buat di Januari, Februari, Maret itu untuk mulai sambil kita analisa, kita studi keluar juga. Nah, kesimpulannya bahwa kita Bismillah nih mau diniati usaha. Memang kalau terlalu
banyak melihat juga kita bingung karena pertimbangan satu peternak dengan yang lain kasusnya beda, ya, kondisionalnya beda. Akhirnya yakin sajalah kita harus punya konsep sendiri, punya standar sendiri, punya SOP sendiri yang kita harus evaluasi terus untuk lebih baik dan baik lagi, karena pada akhirnya kita harus berpikirnya pasti bisnis gitu ya. Maka di Januari, Februari, Maret, April sudah di bulan Mei itu baru masuk blok A, blok A-nya kambing-kambing ya, sama berapa domba. Waktu pertama berapa dombanya? Berarti kita memang mengarah ke breeding sebenarnya. Breeding ini kita ambil domba karena domba ini bisa dikoloni dengan jumlah tentunya kandang luasan ini jumlahnya lebih banyak. Jadi dengan luasan kandang yang tidak terlalu besar tapi jumlahnya kita bisa maksimal ya. Dan mungkin potensi sumber daya alam tadi arahnya lebih cocok ke jenis dombanya domba lokal ya. Jadi kita akhirnya berpikir dari studi itulah, maka kita sebenarnya targetnya jangka panjang. Jadi memang sulit kalau kita hitung-hitungan, memang ini berat dengan harus dipaksa pengeluaran dan pemasukan 1 bulan. Kita akan ketemu nanti titiknya itu di 2 tahun. 2 tahun memang baru ini luar biasa ya, maksudnya untuk pengusaha dengan omset atau perhitungan 2 tahun ini berarti harus ada dana lebih ya. Nah itu yang saya juga awalnya gimana ya dengan dana itu, sementara kita harus bekerja dengan waktu yang begitu panjang. Berarti dalam 2 tahun ini belum sampai ada penjualan keluar produk dari sini ya? Maksimalnya 2 tahun, 1 tahun harus sudah mulai ada penjualan. Jadi ini peternakan dari kambing, pembibitan ya, domba sampai melahirkan, perawatan, lalu pemasaran ya. Nah, betul. Nah, yang kita mungkin akan kejar ini ke perbaikan genetik, perubahan genetik. Jadi pertama yang masuk di kandang blok A itu berarti kita ambil dari betina lokal. Ya, betina lokal kita sudah masuk di bulan Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus ya. Ini masuk 100 ekor. Nah, 100 ekor ini karena kita beli di peternak yang ada di sekitar kita aja. Ini berarti kita maksimalkan dulu yang ada, karena memang betina kita harus ambil yang ada aja di sekitar kita. Nah itu ngambilnya kan tidak mesti perawan, bisa saja bunting dan sebagainya. Nah kebetulan akhirnya kita itu 100 masih random ya, belum sampai khusus misalkan yang beli yang belum masuk yang ke hamil aja gitu enggak ya? Ya belum masuk ke itu. Yang penting kita beli kalau bisa dapat harga murah lah. Ya, karena kita harus prospeknya kita tidak mau ambisi dengan yang harga dulu. Kita harus bersaing dengan yang ada di lokasi tersebut. Tidak berusaha juga menaikkan harga, pokoknya harga yang ada berapa? 1,8, 2,5 ya mungkin kita ambil di sekitar itulah yang kualitasnya itu 100 masuk. Nah kebetulan akhirnya saya berpikirnya untuk awal biar ada tabungan, maka dicari yang buntingan. Sehingga di bulan Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus, sudah September ya, sudah ada anakan. Nah ini anakan sudah ada 80. Dari 100 itu dari 80 anakan kita sudah siap ini masuk nanti ke pengemukan. Nah sekarang jumlah anakan sudah 80 nih. Ini belum dijual ya? Belum. Ya nanti untuk jadi indukan baru. Nanti bisa dilihat itu anakannya semua kita sudah siapkan. Ada yang usia 3 bulan, ada yang 3 bulan lebih. Karena waktu kita beli besoknya ada yang lahir. Jadi setiap hari
hampir ada yang lahir, ada yang baru, nah seterusnya. Jadi kita kelompokkan lagi, nanti yang 3 bulan kita ambil induknya, jadi disapi. Disapi ya. Iya. Nah ini yang akan kita mulai di bulan September untuk menyilangkan atau mengawinkan dengan induk baru yang tadi breeding itu ya, pejantan baru unggul, pejantan yang tidak lokal lah ya, dorper iya, sama ya. Texel yang ya mungkin didatangkan khusus itulah ya, didatangkan khusus. Iya. Mungkin saya ada di channel yang sebelumnya itu kita tayangan khusus dorper. Berarti nanti untuk dikawinkan dengan tadi yang anakan ya, jadi indukan baru yang hasilkan dia dari peternakan ini ya. Betul. Ini sudah 3 minggu berarti. 3 minggu yang pejantan ini ya. Sudah kita gabungan. Jadi yang buntingan tadi sudah siap nih. Berarti pasti dia sudah belum kawin ya. Iya. Karena sudah sudah lahir. Ya. Anakannya kita pisah sapi, berarti bunting betina ini masuk yang ke persiapan kawin dengan yang jantan baru, yang unggul itu ya tadi, gitu. Nanti akan lihat apakah hasilnya lebih bagus tentunya ya, karena jantannya arahnya ke situ. Ya. Jadi ini sudah kita siapkan dari yang 100 ini, kita sudah ada 20 berarti 40. Kita sudah ambil ini, disiapkan 20. Kita ada 2 pejantan kebetulan, 1 dorper, 1 yang cross texel jumbo. Nah ini supaya nanti kita akan lihat nih. Nah ini kan mulainya dari sini nih sebenarnya. Nolnya ini saya di September sebenarnya. Iya, karena kalau yang Mei, Juni, Juli, Agustus ini untuk memastikan atau mengambil persiapan indukan. Nah, nolnya ini mulai saya sebenarnya dari September ini. Dan murni dari hasil dari pejantan yang unggul itu ya, kira-kira anakannya bagaimana kan gitu kan. Nah betul. Jadi nanti di bulan Oktober ini ketika saya masuk sudah 2 bulan, nanti akan kita tes kehamilan. Kebetulan di peternakan Nova Befam ini kita ada ada kerja sama ya, maksudnya kita ambil ada dokter hewan dari luar kota yang khusus untuk kontrol, kemudian mengevaluasi terkait dengan kemudian nutrisi, makanan dan sebagainya. Nah salah satunya juga untuk ngetes kehamilannya. Jadi nanti ketika kontrol ini semua dari perkembangan, kemudian nutrisinya, kemudian tes kehamilan. Nah, tes kehamilan ini berarti kita akan pastikan bahwa yang sudah tadi di koloni ini, nah ini akan hasilnya nanti kelihatan. Kalau mungkin kan belum ada hasil ya, artinya baru perkiraan. Kira-kira nanti anakan dari silangan tadi dengan induk jantan ya, itu dengan perbedaan dengan yang anakan biasa itu berapa? Ya kita udah studi ya. Kita studi dan kita sudah ada sebenarnya. Karena waktu kita ke sana kita pesan yang full blood, berarti pejantan full blood dengan lokal ya. Nah kita ada beberapa, kita ada punya 5 itu. Dan sekarang di sini udah lahir. Nah kita sudah perbandingkan, memang bobotnya jauh ya, jauh sekali. Yang kemarin saya tes itu dengan 1,5 bulan itu mampu berat badan 12,5. 1,5 bulan. Dalam 1,5 bulan ya. 1,5 bulan saya timbang, saya juga kaget. Umumnya berapa umumnya? 12,5. Yang lokal dari yang saya anakan pertama sudah 3 bulan itu rata-rata 10 ya, maksimal ada yang 15 kilo ya. Berarti ada waktu yang sebenarnya bisa dihemat, hampir separuhnya loh. Hampir separuhnya. Iya, nanti kita evaluasi lagi coba dengan 3 bulan. Artinya dengan genetik yang beda, ya, yang tadi cross tadi, kita
Kalau saya studi dengan yang saya ambil dari sana, lahiran ini, ada beberapa yang keunggulan. Yang pertama, makannya sama. Ya. Jadi saya tidak bedakan, karena memang saya lagi nyoba, makannya sama. Tapi waktunya kok bisa lebih sangat pendek. cepat. Ya, cepat ya. Lebih pendek. Jadi kalau bahasa mungkin, wah ngapain penjantan mahal banget. Mau jual kambingnya berapa, mau dagingnya berapa. Sebenarnya itu kan untuk pejantannya saja, nggak masalah. Kita pejantan satu kan bisa untuk mengawinkan. Nanti begitu F1, berarti lahirnya itu kita sebut F1. F1-nya itu kita nggak akan jual terlalu tinggi. Jadi sama dengan hasil harga pasar. Harga pasar nantinya akan seperti itu. Jadi pembeli nanti diuntungkan dengan bobot yang tinggi, kualitas daging yang akan lebih bagus. Berarti kalau misalnya kita mau bersaing di sini harus siap seperti itu. Misalnya, oke, kita jual kilo hidup ya, dengan harga berapa, kita bisa bersaing. Misalnya 60 per kilo. Bisa kalau untuk pedaging, atau untuk kita kebetulan pebibitan, ya kita bedakan lagi antara 100 sampai 120 per kilo. Nah, kita rencana memang nanti setelah perubahan genetik ini kita akan evaluasi, mungkin yang kita lagi kaji nanti dengan sistem penjualannya kilo hidup. Jadi ini udah masuk ke pemasaran ya Pak. Nah, ini tadi yang dipasarkan ini akan berbentuk kambing untuk pedaging Pak, untuk mungkin untuk peternakan lagi, misalkan untuk bibit ke peternakan lagi. Jadi semua kalau bicara pasar ini kita akan masuk semua Mas. Untuk peternak kita harus siapkan, karena itu pangsa kebutuhan gitu. Itu karena pangsa, itu di situ pasar. Pasti arahnya semua kita akan masukkan. Untuk korban apalagi, untuk pedaging harus. Jadi semuanya harus kita manfaatkan pasar itu. Toh kita ada kok. Ketika orang membutuhkan bibit unggul yang sudah hamil, betinanya kita ada. Atau anakan untuk pejantan yang F1 kita ada gitu. Pak, bicara tadi untuk di Tegal ya dan sekitarnya kebutuhan tadi kalau misalkan untuk konsumsi daging misalkan kebutuhan warung sate dan sebagainya masih mungkin sekali ya Pak, karena kebutuhan banyak sementara hasil ternak nggak sebanding mungkin. Kita tahu ya, kalau keusahan di Tegal ini terutama kulinernya mayoritas ya sate. Wah, ini luar biasa, menjamur sate itu di mana-mana. Serapannya tinggi ya. Serapannya sangat tinggi. Di satu sisi ini tantangan peternak sebenarnya. Tantangan peternak. Kalau saya hanya instan saja, contoh beli gemukan jual, beli gemukan jual, saya tidak tahu persisnya mulainya dari mana sih. Nah, ini mungkin yang membedakan pola pikir kita peternak ke depan dengan yang umum. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin banyak yang beli jual gemukan sekian bulan, atau mungkin di dropping kontrak 3 bulan selesai, timbang atau kita ditaksir berapa seterusnya. Ya, kalau saya ini akan tak balik. Jadi bukan itu, kita mulainya dari gennya dulu nih. Nah, genetiknya kita perbaiki. Nanti kebutuhannya itu kita akan masuk ke persaingan dengan kualitas daging tadi. Jadi kalau itu sudah kita rubah gennya, udah mengarah ke perbaikan, berarti otomatis itu peluangnya akan masuk secara otomatis gitu. Punya catatan Pak, misalkan Tegal ini berapa seharinya itu menyerap berapa kambing? Ya, sampai saat ini saya belum analisa ke penjualan ke konsumen ya langsung. Tapi
Tapi kalau saya beberapa kali main ke peternakan yang fattening, pengemukan ini kan sangat tinggi. Iya. Bahkan itu sudah di dropping untuk diisi, nanti di kontrak sekian bulan harus diambil, sekian bulan dari ambil. Ini masih kurang. Bahkan banyak sekali beli dari luar kota, bahkan luar provinsi, yang kemudian itu masuk ke rumah makan Rumah makan ya. Artinya ke Di-drop depan, dari luar ya malah ya. ke depan. Berarti kalau saya sudah punya produk sendiri nih, Iya. dengan kualitas atau genetik yang lebih baik, akan bersaing sangat Iya. ringan. Artinya saya mungkin akan tenang-tenang saja gitu. Iya. Karena pola makan tadi saya berpikirnya sama kok, Iya. gitu loh. Kalau yang saya lihat pengemukan itu konsentrasi sangat tinggi, kemudian juga mengandalkan lebih ke ampas tahunya, itu mahal semua. Kalau dihitung sangat luar biasa. Ini makanya tak coba, walaupun mungkin untuk para peternak yang dalam tanda kutip mikirnya untungnya berapa dan sebagainya, memang saya untuk waktu yang pendek ini kita tidak bisa untung, Mas. Iya. Memang Tidak berat. 1 tahun 2 tahun mungkin ya. Ya, saya targetnya 1 tahun itu udah mulai masuk ke penjualan. 2 tahun saya harus nutup, ya. harus nutup. Nah, di situ saya baru menjawab penjualan yang sebenarnya. Iya. Jadi untuk sekarang ini kan saya masuk catur pertama nih 4 bulan. Iya. Nah, saya masuk catur kedua ini mulai ke genetik. Ya. Ya, kembali ke kandang ya, Pak. Mungkin ini dengan luasan seperti ini, dengan kapasitas kambing seperti ini kan mungkin menyerap tenaga lokal ya. Ini saat ini berapa tenaga, Pak, untuk mengelola? Sebenarnya kalau untuk pengelolaan di kandang ini ya, kecenderungannya tersedianya pakan. Jadi kuncinya itu. Dengan tersedianya pakan, semua selesai sebenarnya. Untuk di kandang ini ada 2 blok, berarti 2 orang. 2 orang ya. Yang harian itu untuk anak kandang yang rutin itu 2 orang. Kemudian yang pencari rumput, atau karena kita juga udah menyiapkan lahan ya. Jadi ada lahan khusus untuk kita tadi ya pakan ya. Tanam ya. Apa rumput gajah ya? Rumputnya kita jenisnya pakcong sama umami. Kemudian ada juga odot. Kita sudah buka di sana 1,5 hektar ya. Oh, khususnya untuk tadi pakan, menjamin pakan di kandang ini ya. Kita sudah siapkan bank pakan dengan luasan itu. Kita sudah ada 2 orang. Dengan tentunya kita siapkan juga ada akomodasinya ya. Sudah ini, Pak, sudah tumbuh. Sudah, kita sudah panen untuk makan sudah ya. panen dan sudah rutin. Oh, udah jalan. rutin ya. Ya memang kalau ternak nggak ditopang dengan itu juga berat, Pak. Berat. Cari rumput sendiri itu sudah berat. Iya. Berat. Soal kendala, Pak, kita bicara kendala ya. Tadi kan lihat peluang. Nah, kendala ini kalau ini kambing ini sebenarnya kendalanya paling ini apa, Pak? Paling berat itu apa? Kalau dari sisi pakan mungkin tadi udah diatasi dengan pakan. Kalau penyakit nanti gimana? Iya. Kendala yang pertama sebenarnya pakan. Pakan, Pak, ya utama Pakan ya. ini Kalau penyakit tidak begitu ini ya. Penyakit kita dengan rutinitas. Yang penting anak kandang ini kontrolnya dengan dari awal diketahui gejalanya. Ini akan cepat ya. Yang penting kambing itu begitu ada keluhan segera. Jangan sampai menunggu besok atau lusa, itu akan beda. Ya, kayak kebersihan kandang juga penting ya, Pak. Kebersihan kita ada SOP yang ada harian, mingguan, dan bulanan. Jadi SOP ini kita masuk ke dalam kandang, kemudian sekitarnya, terutama kotoran kandang, kemudian juga eksplor ke kambing, itu untuk pemeriksaan harian, mingguan, bulanan, mulai dari kuku, cukur sampai juga ada kehamilan. Banyak treatmentnya lumayan ya, Pak. Ya, itu teknis sih. Iya, teknis. SOP-nya udah. Ya, tantangan yang memang perlu untuk peternak itu memang pakan, luar biasa. Bagaimana kita menyiapkan pakan ini, ketersediaannya terpenuhi, itu yang paling berat.
Karena dengan kita memiliki ratusan, mungkin ribuan, Iya. tidak didukung Pakan. sangat berat sekali. Jadi nanti kalau misalkan populasinya tambah banyak, lahan untuk rumputnya juga mungkin harus tambah luas. Iya. Nah itu kalau kita sudah punya bank pakan, ya lumayan lah. Karena polanya nanti kita jual silase, istilahnya kayak tabungan. Iya. Nah kemudian untuk musim-musim tertentu, kita kan bisa panen di suket liar. Karena area-area ini iya, kan iya. cukup banyak. Jadi nggak perlu harus kita ambil di sendiri iya. semua. Ada juga ya liang-liang Iya. ya. Jadi kita buat seperti itu. Tinggal tenaganya aja ya. Iya, memang seperti itu. Nah, Iya. bahkan memang saya merasakan ini menjadi catatan pertama untuk kendala atau masalah ya. Kemudian yang kedua, yang jelas bibit unggul. Kalau makannya tersedia, bibitnya, gennya, Dan kurang genetiknya bagus ya. nggak bagus. Ya, makannya sama supaya hasilnya beda. Berarti mutlak harus ada gen. Nutrisi lain selain lumpur Jelas ada. ada ya. Jadi kita yang pasti ada konsentrat karena kalau rumput ini kan tersedia di ininya serat ya. Iya. Kalau rumput itu terpenuhinya di kambing ini hanya serat saja. Apalagi kalau bahasa ini kan kadar airnya tinggi. Jadi rumput ini ya serat. Nah maka harus ada tambahan Nutrisi. mineral, kemudian protein. Nah itu yang ada ya di konsentrat ini. Iya, Maka iya. konsentrat ini ya kita saat ini belum produksi ya. Kita masih kerjasama dengan perusahaan penyedia untuk konsentrat. Ya. Mungkin sebenarnya bisa produksi Bisa, sendiri ya. Bisa ya. bisa. Mungkin kalau hitungannya, kalau kita membuat konsentrat dalam skala kecil, kita dengan beli hampir sama. Oh iya. Karena suplainya itu kita belum terlalu besar ya. Iya, iya. Tapi kalau bahannya kita bisa suplai berton-ton, nah itu berarti akan bisa menghemat. Iya. Artinya untuk sekarang saya dengan jumlah ini kan berarti sudah 200 ya. 200 indukan. Indukan ya. Anaknya belum Iya, masuk. Kita masih hitungannya belum terlalu berpikir ke situ. Iya. Tapi nanti di catur ketiga mungkin atau tahun pertama saya sudah mengarah ke produk Produk untuk konsentrat ya. Iya. karena itu harus mencari limbah makan yang cukup besar. Jadi kita harus mainnya besar. Itu berarti kalau produksi konsentrat juga bisa memanfaatkan limbah tadi ya. Artinya Iya. menanggulangi sampah ya, atau menanggulangi. Tapi sampah yang memang yang tentu masih ada kriterianya kan. ada kriteria khususnya, khusus. masih tersedianya ada proteinnya. Iya. Tidak asal sampah. Iya, tidak punya sampah. Betul. Bicara soal limbah ya, peternakan kan mesti keluar limbahnya, gitu ya Pak. Dengan luasan seperti ini, limbahnya ini penanganannya gimana Pak? Ya, kalau limbah ini bagian dari apa ya? Kayak tinggal sebenarnya ada keuntungan juga sih. Kalau contoh yang di sana 4 bulan kita ambil, itu kita bisa tanpa biaya. Kita kerjasamakan dengan pembuat pupuk. Yang penting bersih, silahkan diambil. Bahkan ada harga yang sebagai pengganti tenaga. Jadi masih saat ini ya kita kuras, kita tidak keluar biaya, tapi dapat hitungan ada sedikit ya untuk bonusnya. Nah memang arahnya kita harus ke nanti buat pupuk sendiri. Paling buat pupuk ya. Iya, buat pupuk sendiri. Yang sekarang ini ya kita pakai untuk pupuk sendiri di lahan yang sudah kita dibuat rumput itu ya, lahan rumputnya. Jadi untuk satu blok misalnya dengan 4 bulan kemarin kita coba itu sampai 100 karung. Iya, iya. Ya kita sebar untuk sendiri dulu semua. Jadi masih aman ya. Kemudian yang kita rasakan juga karena tadi SOP-nya kita jalankan, ya hampir tidak ada bau sih. Iya, karena tadi penanganan limbahnya bagus ya. Penanganannya ada.
itu pemirsa bincang-bincang kita dengan pengelola OVA Milk Farm ya. Ini mungkin satu-satunya ya, entah nanti ini di Tegal yang pasti satu-satunya yang seluas ini dan serapi ini ya, semodern ini. Mudah-mudahan kita support ya, kita support sehingga kalau ini bertumbuh, perkembangan, menyerap tenaga kerja, banyaklah imbas atau dampak iringan dari usaha yang berkembangan itu pasti ya. Kalau ada dampak misalkan masyarakat jadi mungkin nanti ada kerjasama dengan dengan warga sekitar, pasti ada. Mungkin nanti ada mungkin masih banyak hal-hal yang bisa digarap Yeah. di bidang ini. Yeah. Nah, apalagi tadi bicara serapan masih sangat luas ya, kita support. Mudah-mudahan ini peternakan semakin maju. Ini baru Amin. 2 tahunan ya Pak ya. Oh, belum ya. Baru 4 bulan. 4 bulanan ya, mohon maaf ini 4 bulanan ya, sehingga masih sangat ya mudah sekali lah. Jadi kita akan support terus untuk perkembangannya. Dari saya Muhammad Abduh, mohon maaf ya Pak. Terima kasih Pak Hasan Ali memberikan waktunya, memberikan kesempatan ngobrol-ngobrol soal ternak ya. Mudah-mudahan informasi itu bisa menjadi informasi yang bagus, membuka untuk ya Pak, kalau yang mau berkunjung teman-teman semua peternak, ya temu-temu peternak ya, dimanapun barangkali ini bisa sharing pengetahuan, sharing bisnis dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.